Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Pasti baik kan? Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang karya tulis ilmiah. Barangkali kalian sudah familiar dengan karya tulis ilmiah yang sering dibahas di sekolah atau di perkuliahan. Bahkan, karya tulis ilmiah tersebut kerap menjadi penugasan. Namun, ada pula karya tulis non-ilmiah yang perlu kamu ketahui karena bentuk karya tulis tersebut sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Karya tulis non-ilmiah atau karya non-ilmiah adalah karya tulis atau karangan tentang pengetahuan atau pengalaman sehari-hari yang bersifat subjektif, tidak terikat kaidah penulisan tertentu, tidak disertai fakta umum, serta menggunakan bahasa santai seperti bahasa yang dipakai sehari-hari. Meskipun demikian, ada pula karya tulis non-ilmiah yang dibuat dengan gaya bahasa formal bergantung tujuan penulis. Berikut ini adalah ciri-ciri karya tulis non-ilmiah yang membedakannya dengan karya tulis ilmiah. Yang pertama, karya tulis non-ilmiah ditulis berdasarkan fakta-fakta menurut individu. Yang kedua, karya tulis bersifat subjektif. Yang ketiga, gaya bahasa karya tulis non-ilmiah konotatif atau kiasan. Yang keempat, karya tidak terdapat hipotesis pada karya tulis non-ilmiah. Yang kelima, penyajian tulis non-ilmiah disertai sejarah. Yang keenam, bersifat imajinatif dan bersifat persuasif. Yang ketujuh, suasana penulisan karya tulis non-ilmiah didramatisasi. Setelah membaca ciri-ciri karya tulis non-ilmiah di atas, apakah kamu sudah tahu contoh karya tulis non-ilmiah yang ada di sekitarmu? Nah, contoh-contoh karya tulis non-ilmiah dan ciri-cirinya berikut ini adalah contoh-contoh karya tulis non-ilmiah beserta ciri-cirinya. Yang pertama, puisi. Puisi adalah karya sastra yang dibuat dengan bahasa estetis, menggunakan irama, fonestetik, simbolisme, bunyi, yang bertujuan untuk menunjukkan irama agar lebih indah dan mempunyai makna bersifat yang atau tersurat. Yang kedua, yaitu dongeng. Dongeng termasuk karya tulis non-ilmiah karena menyajikan cerita yang tidak benar-benar terjadi, serta bersifat fantasi dan tidak masuk akal. Dongeng berfungsi sebagai media hiburan dan menanamkan nilai-nilai bagi pembacanya. Yang ketiga, cerita pendek. Cerita pendek atau cerpen adalah proses fiksi yang bercerita tentang kejadian atau peristiwa dialami tokoh utama dianggap penting. Yang keempat, roman. Roman adalah cerita fiksi atau cerita rekaan yang menunjukkan kronik kehidupan tokoh yang diceritakan secara mendalam dan terperinci. Yang kelima, drama. Drama adalah karya sastra yang menceritakan kehidupan manusia menggunakan gerak pada drama. Realita kehidupan watak dan perilaku manusia ditunjukkan lewat peran dan dialog yang dipentaskan. Yang keenam, yaitu novel. Novel merupakan karya tulis non-ilmiah yang berupa karangan proses panjang. Pada novel, terkandung rangkaian kisah kehidupan seseorang beserta orang-orang yang ada di sekitarnya, dengan menunjukkan watak serta sifat pelaku. Demikianlah informasi terkait mengenal karya tulis non-ilmiah beserta contoh dan ciri-cirinya lengkap yang perlu kamu ketahui. Kalian bisa membedakan karya tulis non-ilmiah dan karya tulis ilmiah dengan membaca contoh karyanya. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum